Shalom, selamat pagi untuk semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita diberikan hari yang baru dari Tuhan. Kita bisa menikmati siap berkat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mau mendengar siap renungan firman Tuhan, sebelum kita lebih dalam lagi untuk datang ke hadirat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Allah. Kalau sebentar kami akan lebih lagi untuk mendengar siap renungan firman Tuhan. Lebih lagi kami mau lebih dalam lagi datang ke hadirat Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan pagi hari ini jadi waktu-waktu pribadi kami untuk kami lebih dalam lagi mengenal siapa Engkau, untuk kami lebih dalam lagi mengenal siapa pribadi-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Renungan firman Tuhan singkat pada pagi hari ini berjudul sebuah perjalanan rohani mencari arti. Yesusku. Ketika merenung apa arti semua yang saya lakukan, Roh Kudus mengingatkan kepada pewahyuan sederhana bahwa it's all about God. Semua tentang Tuhan. Berpindahnya pusat kehidupan dari self ke God sering hanya menjadi pengertian rohani yang tidak berdampak apapun. Kalau Tuhan menjadi pusat kehidupan, apakah konsekuensinya? Apakah akibatnya? Dan apa perbedaannya? Salah satu hal yang utama yang berbeda adalah orientasi kita. Apakah sepanjang hari Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita? Di dalam pekerjaan, di rumah tangga, di sekolah, di pelayanan, atau di hal-hal yang lainnya. Dengan kata lain, apakah kita sudah mengikut sertakan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan? Mengapa kita berjalan sendiri? Bukan karena kita tidak tahu teorinya, bahwa Dia harus bersama kita. Tetapi seringkali kita tidak menyadari betapa pentingnya ketika Dia bersama dengan kita. Tidak ada rasa ketergantungan lagi, sehingga pada akhirnya kita tidak mencari Tuhan lagi. Hari demi hari kita lalui tanpa Dia. Padahal setiap hari dari surga, Bapa memandang ke bawah, melihat siap anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Di dalam kitab Mazmur 53 ayat yang ketiga. Mencari Tuhan adalah suatu disiplin rohani yang menjadi inti dari perjalanan kita dengan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Jelas Yesus dalam pesannya sangat radikal, karena soal makan dan minum pun tidak penting jika dibandingkan dengan kerajaan Allah. Lebih baik kita mati dengan tidak makan dan tidak minum daripada hidup tanpa Tuhan. Suatu pesan yang luar biasa, pesan yang seharusnya menginspirasi setiap kita semua untuk secara tekun setiap hari mencari wajah Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 22 ayat yang ke-19 mengatakan, "Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan.
firman dalam 1 Tawarik di atas menekankan kita untuk mengarahkan hati dan jiwa kepada Tuhan. Karena arah hati ini sangat penting. Di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, dari hati terpancar kehidupan. Setiap hari dari waktu kita, mari kita arahkan kepada Tuhan. Terlalu banyak hati dan pikiran kita yang dipenuhi dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, sehingga manusia batiniah kita menjadi lemah. Maka pada akhirnya tidak heran jika ada peperangan yang tidak ada kemenangan karena sakit-sakitan. Roh Kudus mengingatkan saya kembali, sudahkah hati saya ini terarah sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah setiap yang saya lakukan adalah bagian dari usaha untuk mengerti hatinya, untuk mengenalnya, untuk menyenangkan hatinya, dan untuk melakukan apa yang Dia mau? Daud mengilhami saya untuk terus berdoa dan berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Renungan singkat pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk terus datang kepada Tuhan dengan tidak mencari hal lain selain pribadi Tuhan. Sudahkah dari setiap kita ini, ketika kita melakukan setiap aktivitas kita, apakah kita terus mengingat Tuhan? Apakah kita menyadari betapa pentingnya ketika Tuhan itu bersama-sama dengan kita? Mari saat pagi hari ini, melalui renungan singkat yang sudah kita dengar, mari kita responi setiap renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin sudah lama sekali engkau tidak datang sama Tuhan. Sudah lama sekali engkau tidak benar-benar mencari wajah Tuhan. Mungkin ada di pelayanan, mungkin kau tetap ada di gereja, tetapi seringkali kita tidak datang untuk benar-benar mencari Tuhan, untuk benar-benar mengenal Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita untuk kita kembali kepada Allah yang hidup, untuk kita kembali kepada Bapa yang lebih rindu untuk kita datang kepadanya. Mari saat pagi hari ini saya ajak semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita lebih dalam lagi minta ampun sama Tuhan, untuk bertobat di hadapan Tuhan, untuk kita lebih lagi mencari wajah Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang membawa siap hati kami Tuhan. Kami bawa hati yang rindu untuk mengenal Engkau. Kami datang membawa hati yang rindu untuk mengenal siapa pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan sebelum kami melakukan siap aktivitas kami, sebelum kami bekerja, sebelum kami sekolah, sebelum kami melakukan aktivitas kami di rumah tangga. Bapa di surga, kami rindu Tuhan untuk meletakkan segala sesuatunya di bawah kaki-Mu. Kami menyadari benar siapa kami Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kalau pagi hari ini kami boleh mengawali hari kami bersama dengan Engkau, kami izinkan roh Tuhan masuk dalam hati kami. Kami izinkan roh-Mu bekerja dan tinggal dalam siap hati kami ya Tuhan. Sebab inilah yang kami rindukan, sebab inilah yang kami nantikan ya Tuhan.
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan, Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Sebab inilah yang kami rindukan, Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Biarkan pagi hari ini, ya Tuhan, kami membawa hati yang rindu untuk mengenal Kau. Kami bawa hati yang benar-benar rindu untuk mengenal siapa Engkau, Tuhan. Kami benar-benar rindu untuk mencari wajah-Mu. Kami benar-benar rindu untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami akui, Tuhan, kalau selama ini kami hidup jauh daripada Tuhan, kalau selama ini seakan-akan kami bisa melakukan segala sesuatu tanpa Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan. Biarkan pagi hari ini kami mau sama-sama mengerti siap isi hati-Mu, sama-sama mengerti siap kehendak-Mu, Tuhan.
dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita. Kita pujikan pujian ini dari awal. Ini adalah satu-satunya yang kami rindukan dalam hidup kami, ya Tuhan. Satu-satunya yang kami rindukan dalam hidup kami, untuk terus tinggal dalam hadirat-Mu, untuk terus berjalan dalam rencana-Mu, ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh ingatkan kami sekali lagi bahwa kami tidak bisa hidup jauh dari-Mu Tuhan, bahwa keberadaan-Mu itu sangat penting dalam hidup kami, bahwa apa yang kami lakukan semuanya sia-sia tanpa Engkau dalam hidup kami. Biarkan pagi hari ini, ya Tuhan, siap kami boleh berubah di hadapan Tuhan. Siap kami boleh semakin mengerti apa arti hidup kami dan apa arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarkan setiap renungan dan setiap doa kami boleh mengubahkan setiap hidup kami. Bukan hanya hari ini saja Tuhan, tetapi di hari-hari ke depan kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Dan kami siap Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan kami, untuk melakukan setiap rutinitas kami, setiap pekerjaan kami di sekolah, di rumah tangga, maupun di pekerjaan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami menyerahkan setiap kehidupan kami satu hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Semoga setiap hidup kita semakin hari semakin dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Selamat melanjutkan setiap aktivitas apapun yang saudara lakukan di hari ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.